secara umum sudah menyadari bahwasanya tidak ada jalan lain bagi seorang untuk mencapai kebudayaan kecuali melalui jalan meninggalkan kehidupan rumah tangga untuk ditabiskan. Jadi baru saja tengah hari ini kita sudah merampungkan satu upacara pentabisan dari pengambilan sila Rapjung atau Pabajita. Ini suatu hal yang luar biasa penting dan luar biasa bajik tentunya. Mengapa demikian? Di dalam sutra pun juga dikatakan, baik itu sutra ataupun winaya pun, dan pengetahuan kita pun juga secara umum sudah menyadari bahwasanya tidak ada jalan lain bagi seorang untuk mencapai kebudayaan kecuali melalui jalan meninggalkan kehidupan rumah tangga untuk ditabiskan. Inilah yang ditunjukkan oleh Buddha dalam kalpa kita saat ini, Guru Buddha Sakyamuni, bagaimana beliau juga meninggalkan kehidupan istana dan kemudian memilih jalan untuk ditabiskan. Maka dengan demikian ini adalah jalan yang sangat luar biasa bajik dan luar biasa penting untuk keberlangsungan Buddha Dharma, baik di dunia, khususnya di Indonesia yang baru mulai berkembang di masa-masa belakangan ini. Oleh karena itulah, kita sebagai bangsa Indonesia perlu untuk bersukacita dari hati kita yang terdalam, menyadari bahwa ini bukan suatu peristiwa yang biasa-biasa saja, di mana seorang mengisi waktu liburannya hanya untuk berjubah secara sementara. Karena jalan Pabajita ini sebenarnya adalah jalan yang berlaku untuk seumur hidup. Karena kita tidak bisa menolak samsara hanya dengan tanda bintang, dengan syarat hanya sekian minggu, hanya sekian bulan, bahkan sekian tahun pun, bahkan puluhan tahun pun tidak bisa. Karena penolakan samsara itu adalah kita benar-benar menolak, meninggalkannya, dan tidak pernah kembali lagi. Ini adalah esensi daripada pengambilan sila sebagai Pabajita, ataupun sebagai samanera, ataupun sebagai biksu. Tidak bisa kita meninggalkan samsara hanya untuk sementara waktu, karena jika tidak, itu namanya kita sedang menunda. Ibarat investasi, kita tanamkan sekarang, kita menunggu panennya nanti. Samsara tidak bisa diperlakukan halnya demikian. Oleh karena itulah, karena ini adalah jalan yang ditempuh oleh semua Buddha di 3 masa, dan khususnya di masa kemerosotan ini semakin penting untuk kita mempraktekkan jalan Pabajita ini, karena kita lihat sendiri tantangannya juga semakin sulit, semakin mendesak bagi generasi muda khususnya untuk memasuki jalan Pabajita ini. Jika kita menunggu setelah kita sudah matang, kita sudah tua, ada resiko yang sangat besar daripada kita kehilangan satu generasi, kehilangan satu kesinambungan. Saya tidak bilang orang-orang yang sudah parubaya, orang-orang yang sudah tua tidak gitu bermanfaat untuk memasuki jalan Pabajita. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah kita butuh suatu kesinambungan yang utuh. Ada generasi muda yang berarti sebagai Pabajita, yang bersemangat, yang dia punya potensi yang bisa dikembangkan lebih jauh, tapi juga butuh para senior, para sesepuh, mereka-mereka yang sudah matang, yang bisa menjadi panutan bagi generasi muda tersebut dalam menjadi Pabajita. Dengan cara seperti ini, kelestarian lebih bisa tercapai dibandingkan hanya mengandalkan generasi muda saja, di mana mereka tidak memiliki panutan, tidak memiliki role model, sehingga mereka akan cenderung mengikuti tren saja. Tentu ini suatu hal yang sangat berbahaya juga. Tetapi sebaliknya, jika hanya mengandalkan generasi-generasi yang sudah ada, generasi-generasi tua, para senior, tanpa adanya penerus, ini pun juga tidak akan baik untuk perkembangan Buddha Dharma secara berkesinambungan. Dan lebih jauh, bukan berarti juga menafikan peran para perumah tangga, seakan-akan ketika menolak kehidupan perumah tangga itu, seakan-akan perumah tangga itu adalah secara absolut, secara mutlak buruk dan tidak bisa merelasikan kualitas spiritual apapun. Tidak seperti itu. Tetapi yang ingin saya sampaikan juga di sini adalah perlu perumah tangga, juga perlu para Pabajita, sehingga kemudian Buddha Dharma itu bisa lestari, bisa lengkap, dapat mendapatkan sukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itulah, pentabisan hari ini yang juga bisa dikatakan di Biara Tusita Wiranacara Wijayasraya ini bisa dibilang ini adalah pentabisan Rapjung yang sejauh ini paling banyak secara jumlah peserta. Ini menjadi sangat penting bagi kami untuk selain mendapatkan anggota baru,
berlatih di dalam biara kami. Ini pun juga semakin mendorong kami-kami yang sudah terlebih dahulu, para senior, untuk semakin semangat untuk berlatih supaya bisa menjadi panutan, tidak malu-maluin. Dan di penghujungnya kami harapkan ini pun juga bisa semakin memperluas Buddha Dharma di Indonesia, semakin melestarikan tidak hanya setahun 2 tahun tapi untuk berabad-abad yang akan datang. Dan secara lebih luasnya lagi, tidak hanya untuk perkembangan Buddha Dharma di Indonesia tapi juga untuk di dunia ini. Maka karena itulah, kembali lagi pada awalnya, pesannya sangat sederhana dan juga sebenarnya sangat mudah untuk kita lakukan, yaitu penting bagi kita untuk bersukacita akan pencapaian suatu aktivitas bajik yang luar biasa ini. Karena dikatakan di dalam sutra dijelaskan bahwa bersukacita itu adalah suatu praktek pengumpulan kebajikan yang sangat mudah, sangat gampang, tetapi bisa mendapatkan hasil yang besar sepanjang kita benar-benar tulus dari hati terdalam kita bersyukur dan benar-benar bersukacita sepenuhnya atas kebajikan, atas nilai baik yang telah terhimpun. Apakah itu oleh orang lain, apakah itu orang yang kita tidak kenal, sepanjang kita benar-benar membangkitkan suatu perasaan turut bergembira atas jalan baik yang telah dia peroleh, atas kebajikan besar dia himpun, maka dikatakan paling tidak setengah kebajikan itu pun sudah bisa kita genggam. Saya rasa ini adalah suatu pesan yang sangat relevan untuk kita renungkan dan kita terapkan. Apalagi kita di sini adalah manusia-manusia yang sibuk di masa-masa modern ini, maka saya rasa, dan barangkali kita juga merasa, ya saya belum bisa memasuki jalan pabajita. Ya tentu tiap orang punya latar belakangnya masing-masing. Memang tidak bisa dipaksakan, tetapi juga tidak ada salahnya menanam jejak bahwa di kehidupan yang akan datang, atau paling tidak mungkin di kehidupan saat ini atau di kehidupan datang, ya mudah-mudahan di kehidupan saat ini ya, biar kami lebih cepat terisi dan penuh. Jadi semakin banyak orang kan makin semangat untuk belajar, diskusi, dan hidup bersama lebih harmonis. Ya mudah-mudahan bisa matang segera kebajikan tersebut di kehidupan saat ini, ya dengan bersukacita itu. Jadi itu saja. Saya pribadi tidak punya kualitas apapun sebagai seorang upajaya, tapi saya merasa diberikan mandat dan kepercayaan seperti ini. Bagi saya pun adalah kesempatan saya untuk berlatih ke depannya. Dan kepada mereka-mereka para pabjita baru, semoga kiranya sukacita apapun, kebajikan, kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan apapun yang mereka sudah bangkitkan hari ini, yang mana juga sebenarnya bukan hanya hari ini ya, itu adalah proses. Ada yang sudah berminggu-minggu mempersiapkan diri, ada yang mungkin bahkan bertahun-tahun sudah mulai mempersiapkan diri, dan dibantu persiapkan juga oleh orang tuanya. Ini juga suatu hal yang luar biasa sih ya. Saya pribadi juga suatu hal yang luar biasa ketika orang tua pun juga bisa mendukung anaknya, meskipun barangkali ini jalan yang sangat langka ya untuk ditempuh oleh anak-anak yang berusia relatif masih muda, tapi didukung, disokong, dan benar-benar mendapatkan kepercayaan penuh untuk menjalani ini. Saya rasa ini suatu hal yang jauh luar biasa lagi. Saya rasa itu pun juga kita perlu sangat bersukacita ya, tidak hanya pada yang ditabis, tapi juga keluarga yang telah memungkinkan pentabisan ini terjadi. Jadi ya saya rasa itu, bersukacita, ingatlah terus kebajikan, kebahagiaan hari ini. Suatu nasihat yang saya terima dari upajaya saya yang masuk Cidaya Lama adalah untuk mempertahankan semangat kita dalam praktek pabajita ini. Selalu ingatlah hari pertama ketika pentabisan. Kenapa? Karena itu adalah hari di mana kita kan paling seneng. Kita merasa kita sudah meninggalkan, kita sudah membuat tekad yang luar biasa besar. Kita membuat tekad yang luar biasa bajik untuk meninggalkan semua kesenangan-kesenangan duniawi, kesenangan-kesenangan hanya untuk kehidupan saat ini, tapi kita kemudian berjuang untuk mencapai kebahagiaan yang lebih besar lagi, tidak hanya untuk diri sendiri, semua makhluk. Itulah yang kita harus senantiasa ingat. Jadi untuk menyemangati kita, ingat seakan-akan hari kita, apakah itu tahun pertama, tahun kedua, tahun ke-20, dan seterusnya puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan nanti kelak, berupayalah supaya kita bisa membangkitkan sense pengalaman seperti hari pertama kita menjalani kehidupan pabajita. Ya barangkali bagi kalian yang baru ditabiskan, saya rasa ini sedikit mengingatkan saja untuk kalian. Semoga kiranya semua halangan-halangan dalam praktik Dharma dapat disingkirkan. Semoga kiranya kondisi-kondisi yang menguntungkan dapat bermunculan, dan semoga kiranya dengan semua daya upaya kita yang sungguh-sungguh dalam
jalan Pabajita ini bisa menjadi sebab bagi guru-guru spiritual kita berumur panjang, aktivitas dharma yang meluas, dan semoga kiranya menjadi sebab untuk bertahan dan menyebar luasnya ajaran Buddha di bumi Nusantara ini dan di seluruh dunia.